Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya anak-anak, semoga semuanya sehat ya. Nah, untuk ini sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Coba Ibu minta sama ini, Wiwit untuk memimpin doanya, Nak. Silahkan. Ya, baik Bu. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih, Wit. Sama-sama, Bu. Nah, ini semuanya berangkat ya, Nak ya? Atau ada yang tidak hadir ini, Nak? Semua, Bu. Ada, Bu. Ya, tapi jangan lupa, Nak ya, nanti ini absennya jangan lupa untuk diisi di Google Classroom ya, Nak. Kalau tidak absen nanti Ibu anggap tidak hadir loh. Tapi untuk materi pada hari ini ya, kita akan bahas tentang peran pelaku ekonomi, Nak. Tapi sebelum itu Ibu bacakan dulu untuk kompetensi dasarnya ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai, untuk kompetensi dasarnya kita harus menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menganalisis peran pelaku ekonomi, yang kedua, menganalisis diagram pelaku ekonomi antar pelaku ekonomi, atau biasa disebut diagram circular flow, ada 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Dan yang ketiga, menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya ya, Nak. Jadi diharapkan setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Yang kedua, menganalisis diagram pelaku ekonomi antar pelaku ekonomi atau biasa disebut diagram circular flow, 2 sektor, 3 sektor, dan juga 1 sektor. Yang ketiga, kalian harus dapat menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Coba anak-anak udah jelas untuk tujuan pembelajarannya ya? Halo? Jelas, Bu. Sebelum Ibu ke peran pelaku ekonomi, Aristi masih ingat dengan materi sebelumnya? Kita sudah pernah belajar tentang kegiatan ekonomi, Aristi. Pertemuan sebelumnya, ya. Kegiatan kita ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya terbagi atas 3 ya, Bu ya, kalau nggak salah. Ya, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Ya bagus. Coba sekilas tentang materi sebelumnya ya, tentang kegiatan ekonomi yang memang pada dasarnya kegiatan ekonomi itu selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk berikutnya, kemarin juga sudah belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi ya, Nak? Ini ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, yang ketiga ada rumah tangga pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Itu tadi 4 pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada yang namanya pelaku kegiatan ekonomi. Dan keempat pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki perannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya tentang peran pelaku ekonomi, kalian bisa lihat video berikut ini ya. Sambil dicatat ya, Nak. Peran pelaku ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen memiliki 2 peran. Yang pertama, sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah. Ada 3 peran pelaku dalam perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebagai produsen. Kedua, perusahaan sebagai distributor. Dan yang ketiga, perusahaan sebagai konsumen. 1. Perusahaan sebagai produsen. Peran utama perusahaan adalah melakukan
melakukan kegiatan produksi. Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya selalu menghasilkan barang atau jasa. 2. Perusahaan sebagai distributor. Perusahaan juga memiliki peran sebagai distributor. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah mengadakan kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, membuka agen, atau 3. Perusahaan sebagai konsumen. Perusahaan juga melakukan kegiatan sebagai konsumen yang berkaitan dengan produksi. Peran pelaku pemerintah. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama, pemerintah sebagai produsen, yang kedua, pemerintah sebagai distributor, dan yang ketiga, pemerintah sebagai konsumen. Yang terakhir yakni masyarakat luar negeri. Dalam masyarakat luar negeri ini ada dua hal. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen, dan yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Coba apa yang kalian pikirkan coba setelah melihat gambar tadi dan disertai tulisan tadi, coba mungkin ada sedikit gambaran gitu tentang peran pelaku konsumen gitu. Tadi konsumen itu punya dua peran, sebagai konsumen seperti ya faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Nah, Bu, yang pertama itu menurut saya Bu sebagai penyedia barang dan jasa. Yang kedua boleh juga disebut sebagai konsumen. Kemudian bisa juga dia disebut sebagai pelaku kewirausahaan. Kemudian ada peran pemerintah itu yang pertama, pemerintah sebagai pengatur. Contohnya, di sini ada contohnya, Nak. Nah, ini ya peran dari masyarakat luar negeri. Nah, nih ada peran dari masyarakat luar negeri, Nak. Tadi yang di video itu, masyarakat luar negeri itu mempunyai 4 peran. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Yang kedua, sebagai produsen. Ketiga, masyarakat luar negeri sebagai investor. Investornya ada peranannya itu sumber tenaga kerja ahli. Jadi ini ada 4 peran masyarakat luar negeri. Supaya semuanya lebih paham, waktu itu udah Ibu bagi kelompoknya. Tolong Ibu kasih waktu 5 menit saja ya Nak ya, untuk mengamati diagram circular flow yang Lagi semangat Bu. Iya. Nah, tadi Saya kebagian 3 sektor ya Bu tadi ya. Oke, baik. Ini yang 3 sektor. Jadi yang 2 sektor nanti biar dijelaskan yang kelompok 2 ya Bu. Saya tinggal nambahkan yang 1 sektor lagi yaitu sektor pemerintah. Iya, Nak. Ya, Ya, ada di ini pemerintah itu berperan sebagai produsen dan konsumen. Ya. Sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, ya, listrik. Itu tugas pemerintah sebagai produsen. Kemudian sebagai konsumen, pemerintah menggunakan tenaga kerja. Misalnya, pemerintah mengangkat orang-orang sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dan memberikan upah dan gaji kepada mereka. Kan dulu ya Nak, jadi pelaku ekonomi itu memiliki beberapa peran. Yang pertama, pelaku rumah tangga konsumen itu memiliki 2 peran, sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia faktor produksi. Yang berikutnya ada rumah tangga produsen, punya peran sebagai Nak? Sebagai produsen ya Nak ya, sebagai produsen, sebagai agen pembangunan, dan sebagai konsumen. Dan yang berikutnya pemerintah juga bisa sebagai pengontrol, pengatur, sebagai produsen, dan sebagai konsumen. Yang berikutnya ada masyarakat luar negeri, juga memiliki 4 peran, sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai investor, dan satu lagi sebagai tenaga ahli. Nah, untuk yang terakhir tadi, untuk diagram sirkular, kalau nanti sampai nanti Ibu tambahkan lagi tugasnya. Sudah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa belajar. Ingat, masa depan kalian ditentukan dengan apa yang kalian kerjakan saat ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.